Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofianti dengan NPM 2040605070. Saya merupakan mahasiswi aktif dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Borneo Tarakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat blog dalam pembelajaran. Namun sebelum kita membahas apa saja manfaat blog dalam pembelajaran, saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang yang pertama, apa itu blog. Yang kedua, apa saja ciri-ciri yang terdapat pada blog. Dan yang ketiga, jenis-jenis blog. Dan yang keempat, kekurangan dan kelebihan yang terdapat pada blog. Dan yang terakhir yaitu, apa saja manfaat blog dalam pembelajaran. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pembahasan. Namun sebelumnya, saya terlebih dahulu akan menampilkan contoh gambar dari bentuk blog itu sendiri. Nah, ini merupakan contoh gambar dari blog. Baik, langsung saja. Kata blog merupakan singkatan dari weblog, yang artinya ialah media online yang berisi konten dalam bentuk artikel, video, dan foto yang dikelola oleh seorang blogger atau beberapa penulis sekaligus. Tujuan dari diciptakannya blog ini ialah agar memudahkan user dalam mempublikasikan informasi yang dimilikinya melalui tulisan-tulisan yang dimuat dalam sebuah postingan. Nah, perlu diketahui juga bahwa media blog ini pertama kali dipopulerkan oleh blogger.com yang didirikan oleh perusahaan Silicon Valley bernama Payra Lab pada Agustus 1999. Nah, pada akhir tahun 2002, Google akhirnya mengakuisisi blogger.com ini. Nah, sejak saat itulah media blog atau blogger.com kian berkembang dengan banyaknya fitur maupun aplikasi-aplikasi penunjang yang bersifat terbuka yang ditunjukkan untuk perkembangan sang pemilik blog itu sendiri. Baik, selanjutnya yaitu apa saja sih ciri-ciri dari blog? Ciri-ciri blog yang biasa dikenal yang pertama yaitu berisikan akan informasi yang bersifat kronologis dan terbagi menjadi beberapa kategori. Dan yang kedua yaitu terdapat arsip untuk berita atau informasi baik baru maupun lama. Dan yang ketiga yaitu terdapat interaksi antara pemilik blog dengan pembaca atau pengunjung. Dan yang keempat, interaksi dalam blog itu biasanya berbentuk sebuah kolom komentar. Dan yang kelima yaitu di dalam blog biasanya terdapat pranala atau link ke website atau blog yang sering dikunjungi. Biasanya dikenal dengan nama blog roll. Baik, kita masuk ke materi jenis-jenis blog. Secara garis besar, blog dikelompokkan menjadi dua kategori, yakni berdasarkan platform atau tempat blog dijalankan, dan yang kedua yaitu berdasarkan konten atau isi blog. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai jenis blog berdasarkan platform atau tempat blog dijalankan. Nah, jenis blog ini terdapat beberapa macam. Yang pertama yaitu blog gratis atau free blog. Blog gratis atau jenis blog ini merupakan jenis blog yang paling populer sampai saat ini. Karena blog jenis ini adalah blog yang dibuat dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penyedia blog. Ciri utama dari blog gratis ini ialah ada embel-embel penyedia layanan blog gratis seperti Blogger atau Blogspot, WordPress, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu self-hosting blog. Sesuai dengan namanya yaitu self yang berarti sendiri dan hosting yang berarti ruang tempat data blog disimpan. Nah, dapat disimpulkan bahwa self-hosting blog adalah jenis blog mandiri. Baik, selanjutnya yaitu microblog. Microblog adalah aktivitas ngeblog yang dilakukan dengan jumlah teks atau tulisan yang terbatas, biasanya di bawah 200 karakter. Nah, microblog ini juga lebih dikenal dengan sebutan microblogging. Nah, situs-situs microblogging ini antara lain ialah Twitter, Facebook, ataupun MySpace. Baik, selanjutnya yaitu blog perusahaan.
Blog perusahaan adalah jenis blog yang terintegrasi dalam website suatu perusahaan ataupun lembaga. Lebih mudahnya, blog perusahaan ini adalah jenis blog di dalam website. Baik, selanjutnya yaitu Citizen Journalist Blog. Alasan mengapa dinamakan sebagai Citizen Journalist Blog atau blog jurnalis warga adalah karena blog ini merupakan blog gratis yang disediakan oleh media online komersial. Contoh populer dari blog jenis ini ialah Kompasiana milik Kompas dan blog Detik milik detik.com. Baik, selanjutnya yaitu jenis blog berdasarkan konten. Jenis-jenis blog berdasarkan konten atau isinya dapat dibagi menjadi dua. Di antaranya yaitu yang pertama, niche blog. Niche blog adalah blog dengan tema spesifik dan biasanya berisi satu atau beberapa topik tertentu saja. Contohnya adalah blog tutorial, blog kesehatan, blog pendidikan, dan blog dengan tema khusus lainnya. Baik, selanjutnya jenis blog berdasarkan konten yang kedua yaitu general blog. General blog adalah blog yang berisi berbagai macam bahasan di dalamnya. Dalam blog tersebut tidak ada topik atau bahasan khusus yang diangkat. Namun, blog ini juga dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan format kontennya, antara lain yaitu fotoblog, video blog, dan audio blog. Baik, selanjutnya kita memasuki materi pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan blog. Baik, yang pertama yaitu kelebihan blog. Blog selain karena sifatnya yang ada dalam jaringan internet, beberapa kelebihan dari blog lainnya adalah karena sifatnya yang berdiri sendiri sebagai media. Selain itu, blog juga cenderung non-formal dalam penggunaan bahasa yang dipakainya. Dan yang selanjutnya yaitu blog memungkinkan terjadinya interaktivitas antara sumber dengan penerima informasi, sehingga informasi yang disampaikan akan langsung direspon, ditambahi, dikoreksi, dan diperkaya oleh orang lain. Oleh karena itulah, suatu topik mungkin bisa menjadi lebih menarik dengan adanya diskusi antara blogger dengan pengunjung web blog itu sendiri. Baik, selanjutnya yaitu kekurangan dari blog. Kekurangan dari blog yang pertama yaitu rentan terkena virus atau hacker. Dan yang kedua yaitu blog juga kurang sentuhan manusiawi. Maksudnya yaitu mudah disalahgunakan fungsinya dan tulisan yang ada di dalam blog kurang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga yaitu blog rawan akan copy paste. Baik, selanjutnya kita akan memasuki materi pembahasan mengenai manfaat blog dalam pembelajaran. Manfaat blog dalam pembelajaran yang pertama yaitu membantu keterampilan dalam berbicara. Nah, di dalam blog meskipun tidak memungkinkan adanya percakapan secara tatap muka atau langsung, namun pemanfaat blog masih memungkinkan adanya percakapan secara tidak langsung. Nah, dalam blog pribadi, seseorang dapat memposting tulisan tertentu dan hal tersebut bisa saja memungkinkan terjadinya percakapan antara si author blog dengan si pembaca tulisannya yang biasanya dapat dijumpai di kolom komentar. Dan yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan menulis. Nah, melalui blog, seseorang dapat mengembangkan kemampuan menulisnya. Misalnya dengan memposting karya tulisannya yang ia tulis menggunakan bahasa asing dan membaginya kepada publik. Selain bermanfaat untuk memberi informasi kepada khalayak umum, hal tersebut juga dapat melatih keterampilan menulis seseorang. Dan yang ketiga yaitu menghemat waktu dan mempermudah pembelajaran. Dengan adanya blog, dapat mempersingkat waktu dan memudahkan pembelajaran. Misalkan seorang pendidik bisa dengan mudah memberikan tugas kepada peserta didiknya melalui blog pribadinya. Kemudian peserta didik tinggal mengakses blog tersebut untuk mengerjakannya. Baik, yang selanjutnya yaitu mendapatkan informasi dengan cepat dan banyak. Nah, melalui blog, seseorang dapat memperoleh informasi secara cepat dalam jumlah yang banyak, entah itu informasi yang berhubungan dengan pembelajaran ataupun hal lainnya. Baik, yang terakhir yaitu mengembangkan kemampuan membaca dan menyimak. Nah, melalui blog, seseorang pelajar juga dapat mengembangkan kemampuan membaca dan menyimaknya.
dengan cara mengakses beberapa teks bacaan atau audio ataupun video yang diposting melalui blog